Hari-hari di dalam kehidupan ini, saudara dan saya pasti diperhadapkan dengan berbagai problem permasalahan. Baik di dalam keluarga ada masalah, baik di dalam pelayanan juga ada persoalan. Demikian pula di dalam pekerjaan, pasti ada problem permasalahan yang silih berganti. Dan kalau saudara dan saya kita itu tidak mengerti prinsip-prinsip kebenarannya, bagaimana menyelesaikan persoalan ini, pasti kita akan kalah. Jadi itu sebabnya begini, kalau kita mau sadar, manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu terdiri dari 3 unsur, yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan sejak awal manusia ini diciptakan, Tuhan itu berbicara kepada manusia lewat apa? Roh atau jiwa? Lewat roh. Dan pada waktu saudara dan saya di dalam kehidupan secara fakta, secara real ini tadi, kita diperhadapkan dengan problem permasalahan. Yang paling dominan mengendalikan hidup saudara dan saya yaitu roh atau jiwa. Pasti jiwa. Dan kalau kita membuat satu keputusan, kita diperhadapkan dengan persoalan, kita mengambil satu keputusan, kita itu dikendalikan jiwa. Jiwa yaitu apa? Pikiran, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan. Dan kalau saudara membuat satu keputusan, saudara dikendalikan oleh jiwa, saya mau katakan kedamaian di dalam hati itu akan hilang. Akan hilang. Jadi caranya yang benar, pada waktu kita itu diperhadapkan dengan persoalan, roh kita itu harus cerdas. Memang secara spontanitas pada waktu kita diperhadapkan dengan problem permasalahan, yang paling dominan memimpin tubuh kita yaitu jiwa kita. Dan kalau saudara cerdas, sejak dari awal Tuhan itu berbicara lewat roh, yang artinya apa? Begitu saudara itu mendapat problem permasalahan, roh kita itu harus datang kepada Tuhan. Roh kita itu harus menyatu dulu dengan Tuhan. Roh kita itu harus intim dulu dengan Tuhan. Setelah roh kita itu mendapat petunjuk Tuhan, barulah roh kita itu memberitahu jiwa kita. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Setelah pikiran, perasaan, kehendak kita itu beritahu oleh roh yang mendapat petunjuk dari Tuhan, barulah jiwa yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita ini tadi mengendalikan tubuh jasmani kita. Itu yang benar. Itu yang benar. Jadi contoh di dalam Alkitab, pada waktu Daud menghadapi problem permasalahan, tekanan, ya, Daud mempunyai roh yang cerdas. Dia berkata di dalam Mazmur 103 ayat pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Wow, luar biasa. Jadi Daud mendorong jiwanya supaya menyuarakan kata-kata sepantasnya untuk menyembah Tuhan. Nah, ini seringkali kita mendapat persoalan, ya, dan persoalan-persoalan ini tidak cocok dengan hati pikiran kita. Katakan persoalan yang buruk lah. Nah, perkataan kita tidak baik. Betul enggak? Nah, kita harus hati-hati. Lihat, Daud mendorong jiwanya untuk menyuarakan kata-kata sepantasnya untuk menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, sumber kegaduhan, sumber kekacauan, sumber perpecahan, pertengkaran, kemunafikan terjadi di dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan. Jika apa? Jika hidup manusia itu dikendalikan oleh jiwanya. Tetapi kalau hidup manusia itu dikendalikan oleh roh, beda saudara, beda. Sebab apa? Sejak dari awal Tuhan itu berbicara kepada manusia lewat apa? Lewat roh. Jadi roh kita harus minta petunjuk Tuhan. Setelah roh kita itu mendapat petunjuk, barulah roh itu memberitahu jiwa kita. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini, Tuhan Yesus
memberkati.